Jadi kita di kelas tidak hanya mendongeng seperti itu, yang seperti ini ya. Jadi kita langsung terjun ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di program Pamator IST Anokoya yang dalam hal ini disponsori oleh air mineral suci yang diproduksi di Pondok Pesantren Anokoya oleh Pondok Pesantren Anokoya. Kesempatan kali ini kami bersama Dekan Fakultas MIPA. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, sejauh ini kita akan mengulas beberapa hal tentang Fakultas MIPA karena ini adalah fakultas yang menaungi dua prodi ya, Pak? Tiga prodi. Tiga prodi. Ya. Prodi apa saja, Pak? Prodi kimia, Prodi kimia, prodi biologi dan matematika. ya, prodi kimia, biologi dan matematika yang tentu ini adalah sesuatu yang langka untuk daerah-daerah di Madura. Dalam hal ini dalam basis pesantren. Ya, Pak, saya ingin bertanya terkait Fakultas MIPA. Sejauh ini apa sih peran penting Fakultas MIPA? Hadirnya prodi-prodi eksakta ini, yaitu program-program studi yang itu sifatnya murni bagi pesantren. Adanya pesantren di lingkungan Pondok Pesantren Anokoya ini. Baik, sebetulnya kalau berbicara pesantren, kita pasti mikirnya itu ilmu agama. Iya, seperti itu. pasti. Tapi perlu diketahui bahwa memang ilmu itu tidak hanya terfokus pada ilmu agama. Ya. Jadi kita ketahui banyak ilmuwan-ilmuwan bahkan dari Islam sendiri yang bergelut di bidang sains atau eksakta. Iya. Maka sangat penting sekali kalau menurut saya, dan saya sangat setuju sekali kalau di pondok-pondok pesantren itu juga ada ilmu-ilmu umum seperti eksakta, khususnya di Fakultas MIPA di sini. Jadi Fakultas MIPA ini mungkin nanti akan menjadi suatu yang baru di pesantren, dan hal ini butuh sekali proses yang cukup panjang untuk mengenalkan ilmu-ilmu umum, khususnya pada santri-santri yang memang santri itu fokus di agama. Ya, kalau kita lihat peran dari MIPA ya, memang karena kita baru ya di sini. Sejauh ini langkah-langkah konkret Fakultas MIPA untuk kemajuan prodi dan juga institusi secara umum, apa saja langkah-langkah Bapak Dekan yang memang sangat energik lah. Sebetulnya mungkin kita kembali ke sejarah dulu, sejarah. karena ini penting sekali. Jadi adanya Fakultas MIPA ini bersamaan dengan adanya Institut Sains dan Teknologi. Yang kita ketahui memang di Anokoya juga ada Institut Ilmu Keislaman. Jadi Istika, jadi dia adanya IST Anokoya ini langsung mendirikan dua fakultas, yaitu Fakultas MIPA dan Fakultas Teknik. Di Fakultas MIPA ini, kalau melihat sejarah ya, memang baru berjalan pada tahun 2020. Kenapa? Karena saya diangkat menjadi dekan itu pada tahun 2020. Sebelumnya Fakultas MIPA ini nggak ada dekannya. Berarti fakultas kosong. Ya, fakultas hanya nama saja. Oh, tinggal. Jadi nama saja. Pada tahun 2020 saya diangkat. Yang sebelumnya saya memang diangkat jadi prodi, program studi Jadi ceritanya seperti ini. 2018 saat pendirian itu saya langsung masuk di IST Anokoya sebagai dosen. Di mana di situ memang sangat merintis. Waktu itu kita tiga orang. Jadi ada Bu Hefdi, ada Pak Vicky, kemudian ada saya. Tiga orang ini yang di semester awal itu mengajar pertama kali. Sisanya itu masih dibantu oleh dosen-dosen di Instika. Pada awal itu banyak sekali, bahkan awal saya masuk ke sini itu pernah kami itu menunggu mahasiswa. Jadi hujan-hujan saya berangkat dari rumah dan lumayan jauh saya. Jadi sekitar 45 menit baru nyampe sini ya. Sampai
ke kelas itu tidak ada mahasiswanya. Itu di awal-awal. Jumlah mahasiswa waktu itu berapa? Jumlah mahasiswa karena di biologi ya, itu yang putra itu ada 4 orang. Kalau putri itu 15. Waktu itu ketepatan pas putra. Ya. Jadi masuk kelas hujan-hujan tidak ada mahasiswa. Waduh. Dan itu saya pulang dan tidak mengajar. Di awal itu ya, di awal-awal. Jadi itu sejarah sangat penting sekali. Kemudian Pak, di semester selanjutnya saya itu langsung diangkat menjadi ketua program studi di biologi waktu itu. Dan alhamdulillah pada angkatan kedua itu mahasiswa sudah mulai banyak. Bahkan yang awalnya 4 sudah menjadi 15 gitu. Yang putri juga jadi 26 waktu itu, jadi sangat besar sekali karena memang di awal itu saya yang menjadi ketua program sendiri bingung sebetulnya. Mau kerja apa ini? Bapak waktu itu baru lulus ya mungkin ya? Ya baru lulus langsung 1 tahun namanya, 1 tahun langsung diangkat jadi ketua program studi. Dan kami memang dikasih tupoksi. Nah, tapi kami cuma baca, diulang baca nggak ngerti kerjanya apa ini seperti itu. Akhirnya yang real yang saya ketahui membuat jadwal. Itu kegiatan yang mungkin saya di lain itu banyak kegiatan seperti mengurus skip kuliah dan semacamnya. Jadi meskipun bukan kerjaan prodi ya, begitu dikerjakan waktu itu kami. Jadi waktu itu prodinya ada 3. Jadi mahasiswa yang aktif di angkatan pertama itu ada matematika, TI dan biologi. Di situ ada Rawail, ketua prodi TI, ada Pak Fikih dan matematika dan saya di biologi. Jadi kerjaannya ya ada kerjaan dikerjakan. Jadi semua pekerjaan dikerjakan waktu itu. Baru setelah itu di tahun selanjutnya saya diangkat lagi menjadi dekan dan prodi di sini diganti oleh Pak Bayu. Pak Bayu waktu itu. Sampai di sini saya juga masih bingung lagi. Kenapa? Kerjaan dekan ini apa? Kalau kemarin tadi itu kerjaan prodi itu apa saya nggak tahu. Sampai baru diangkat lagi, ini kerjaan dekan ini apa? Sampai saya bilang ke istri saya jadi dekan tapi nggak ada kerjaan ini. Artinya menjadi dekan bukan kebanggaan. Iya, kebingungan ya? Saya jadi dekan kok bingung. Dan waktu itu ya, di teknik juga belum ada dekannya. Jadi yang ada dekan hanya di Fakultas MIPA. Saya sampai bilang istri saya, baru setelah itu banyak kegiatan yang saya bingung ini mau kerjain apa. Karena setiap kegiatan mesti sudah dikerjakan oleh prodi. Semua kegiatan, jadwal dan semuanya. Akhirnya saya nggak enak juga. Mau kerja apa? Itu dulunya ngerjain jadwal. Setiap hari ngantor, jauh-jauh kan, nggak ada kerjaan kan, nggak enak gitu. Akhirnya ada namanya akreditasi. Dari akreditasi ini saya banyak sekali ilmu yang saya serap. Bagaimana cara memanage, mengelola fakultas dan semacamnya ini banyak diperoleh dari akreditasi. Jadi dari situ lah akreditasi. Sehingga setelah akreditasi pekerjaannya ternyata banyak sekali. Apalagi di fakultas teknik ini ya nggak ada dekannya. Akhirnya prodi-prodi di teknik juga minta bantuan ke MIPA. Iya. Seperti itu. Artinya dekan sekaligus tutor sebenarnya. Iya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dekan Fakultas Teknik sudah ada dan saya sudah mulai lega. Dan tidak bingung lagi ya. Dan tidak bingung lagi. Bahkan banyak sekali kalau yang dulunya itu kami yang mencari mahasiswa, sekarang mahasiswa mencari karena sering nggak masuk banyak acara. Ya seandainya sekarang misalkan ditanya mahasiswa, Bapak mau dibawa kemana Fakultas MIPA? Misal ada mahasiswa yang nanya kayak gitu. Karena kan Bapak sudah banyak tahu ya sekarang dengan pelantara adanya akreditasi, Bapak sudah tahu banyak tentang bagaimana kinerja seorang dekan. Seandainya ditanya seperti itu bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nanti karena kita di bidang eksakta murni bukan pendidikan. Maka kalau eksakta murni itu paling utamanya itu adalah praktik. Itu baik praktikum di laboratorium atau praktikum lapangan itu menjadi salah satu kegiatan utamanya. Jadi kita di kelas tidak hanya mendongeng seperti itu, yang seperti ini ya. Jadi kita langsung terjun ke lapangan,
kita langsung praktek di lapangan itu adalah murni. Bahkan di kita sekarang ini mahasiswa kita PKL-nya bukan hanya di daerah Madura. Kenapa harus di luar daerah Madura? Ya, karena mungkin setelah kami amati ya, karena mahasiswa kami juga semakin banyak, jadi itu di Madura sudah full, akhirnya harus mencari di luar. Dan lagi mungkin di Madura ini kita masih minim ya yang berbasis laboratorium, meskipun ada itu. Tapi kalau di luar, bahkan di kami itu ada yang BBIB Singosari, itu ada yang di Puslit Kakao, itu kemudian ada yang di Surabaya hidroponik. Itu mereka juga semuanya melakukan kegiatan praktik di sana, melakukan praktikum, praktek lapangan yang nantinya hasil dari sana itu rencananya itu misalnya seperti hidroponik atau apa itulah, nanti ilmu yang didapat dari mereka itu rencananya saya itu pengen diterapkan di sini, pengen diterapkan di ST Anoka ya. Jadi kesana mereka tidak sia-sia seperti itu. Iya. Sejauh ini ada nggak mahasiswa yang sudah praktek? Ya? Karena sudah 4 tahun ya Pak? Ya sudah ada. Tahun. Bahkan yang tahun ini kemungkinan kita sudah punya lulusan. Sudah punya lulusan. Kalau praktek misalkan terbentur dengan beberapa program pesantren itu gimana cara langkah-langkah Bapak dekan ya mungkin Fakultas MIPA untuk bisa ya apa ya anggaplah simbiosis mutualisme, bekerja sama dengan pesantren, karena mayoritas kita bisa tahu bahwa mahasiswa di Institut Sains dan Teknologi Amnokoyah ini adalah santri. Mungkin 75% lah. Benar-benar. Ini perlu kan kita sampaikan juga bagaimana sebenarnya keribetan kita ketika nantinya misalkan terbentur dengan beberapa program yang diagendakan pesantren. Ya memang itu menjadi sebuah tantangan bagi kita, di mana IST Anokoyah ini hadir dengan pola yang berbeda, dengan kegiatan yang mungkin akan lebih mengarah pada praktek.